Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Sakula Zakirah dengan NIM 2410911220036. Di sini, dosen pengampu saya adalah Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari kardiorespirasi dan anatomi klinisnya. Lalu, topik hari ini akan dibagi menjadi dua, berarti ada respirasinya dan ada kardiovaskularnya. Nah, untuk respirasinya itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu saluran nafas bagian atas atau tractus respiratorius superior dan saluran nafas bagian bawah yaitu tractus respiratorius inferior. Lalu bagian kardionya sendiri, kardiovaskularnya itu berarti saya akan membahas tentang jantung dan vaskularisasinya. Langsung kita mulai saja. Di sini ada hidung bagian luar atau nasus externus. Di sini kita bisa lihat di sini ada bagian dari apex nasinya, terus di sini ada basisnya, dan di sini ada radiksnya yang tersusun oleh hidung kita disusun oleh beberapa tulang ya. Untuk bagian radiksnya ada os frontalis, terus untuk bagian basisnya dia tersusun oleh os nasal dan cartilago yang lunak. Lalu sebelum kita masuk ke dalam ruangannya nih, bagian luar sini kan kita ada lubang hidung nih, dua. Itu adalah nares kita. Lubang hidung namanya nares ya. Nah, lalu di dalam hidung kita itu rongganya itu kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian pertama pas udara masuk ke hidung kita, itu nih bagian yang hijau itu adalah vestibulum nasi. Vestibulum nasi itu seperti ruang tamu dari hidung tersebut. Nah, lalu ada di bagian dalamnya itu, di kavitas nasinya itu ada kavitas nasi pars olfaktoria atau bagian-bagian pembau, berarti di sana ada saraf-saraf pembau ya. Terus ada pars respiratoria. Nah, itu tempat dilaluinya udara. Lalu hidung kita ini kan terbagi menjadi dua ya. Kalau kita lihat nih ada lubang hidung kanan, lubang hidung kiri. Nah, itu terbagi karena ada suatu sekat di tengah-tengahnya. Namanya adalah septum nasi. Septum nasi ini dia tersusun dari 3 bagian. Nah, 3 bagian ini ada bagian paling depan, ini adalah cartilago septinasi. Bagian di atas itu ada lamina perpendicularis, osis ethmoidalis. Lalu bagian belakang nih ada tulangnya yaitu os vomer. Nah, kita lanjut ke kavitas nasinya itu sendiri ya. Nah, di kavitas nasi itu terdapat concha dan meatus. Jadi di sini ada concha nasalis superior, terus ada concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Nah, di bawah dari concha tersebut itu ada meatus salurannya gitu ya. Di sini ya, teman-teman. Nah, di sini di bagian atas itu ada meatus nasi superior, lalu di tengah ada medius nasi medius dan medius nasi inferior. Nah, di situ meatus ini apa sih? Meatus itu adalah tempat bermuaranya dari sinus-sinus yang kita miliki. Ada sinus paranasalis ya. Di bagian dahi itu ada sinus frontalis yang ini ya. Terus di bagian di belakang itu ada sinus sphenoidalis, dan kita ada juga namanya sinus ethmoidalis tapi tidak kelihatan, tidak bisa saya tunjuk, dan ada sinus maxillaris yang juga tidak bisa saya tunjuk. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke bagian faring. Faring ini ada 3 bagian. Ada bagian nasofaring, ada bagian orofaring, dan bagian laringofaring. Jadi dia itu penamaannya sesuai dengan dia sejajar dengan apa sih? Seperti nasofaring kan sejajar dengan nasus atau hidung, lalu orofaring itu sejajar dengan mulut, dan laringofaring ya sejajar dengan laring. Nah, kita masuk ke nasofaring dulu. Nah, dari nasofaring itu ada di sini ada sebuah lubang namanya, kurang kelihatan ya. Nah, di sini ada sebuah lubang namanya ostium pharyngeum tubae auditivae. Nah, kita dengar tuh kayak auditivae, audi gitu. Itu kan kayak identik dengan pendengaran, telinga gitu ya. Nah, jadi fungsi dari lubang ini itu adalah agar menjaga tekanan dari telinga dan saluran kita itu seimbang. Nah, lalu di sini ada lipatan yang bernama plica salpingo-pharyngea. Lalu di depannya ada lipatan juga namanya plica salpingo-palatina. Dan di atas dari lubang tadi itu ada torus tubarius. Nah, lalu di sini ada tonsilla pharyngea. Nah, itu tampak sampingnya kan? Nah, kalau tampak belakangnya gimana? Nah, ini ke hidung kita. Nah,
tadi kan kalau dari luar ke dalam hidung itu kan ada lubangnya namanya nares. Nah, kalau dari hidung ke nasofaring itu lubangnya bernama coana. Nah, lalu kita lanjut ke orofaringnya. Nah, di orofaring, dari nasofaring ke orofaring, di bagian ini itu penyempitannya namanya isthmus pharyngeus. Terus kalau dari mulut ke orofaring itu namanya isthmus faucium. Nah, kita lanjut ya ke orofaringnya. Nah, kalau dari orofaring ke laryngofaring itu ada batasnya itu harusnya di sini, di epiglotisnya. Nah, jadi yang bisa dibahas di sini adalah nih, di atas dari epiglotisnya itu ada yang bernama ada cekungan. Itu bernama vallecula epiglotica. Nah, terus ya tadi ini seginian itu adalah isthmus faucium ya. Nah, lalu kalau dari depan, dari mulut itu terdapat nih suatu struktur nih, dia ada 3 lapis lah ya istilahnya ya. Nih, bagian depan, lapis bagian depan itu namanya arcus palatoglossus. Lalu yang di tengah-tengahnya ini ada tonsilla palatina. Lalu ada ya lengkungan lagi di belakang namanya arcus palatopharyngeus. Nah, terus di struktur ini itu ada yang menggantung namanya uvula. Nih, uvula itu fungsinya buat apa? Dia itu yang nanti menghalang, misal kita memakan sesuatu nih, menghalang makanannya untuk dia naik ke arah hidung. Nah, terus oh ya aku lupa mention ya, kalau ini tadi di sini itu kan ada palatum durum, langit-langit mulut, dan ada palatum mole yang di belakang dia itu ada bagian yang softnya gitu, lembutnya. Nah, terus kita lanjut ke laryngofaring. Di laryngofaring ini aku nggak bisa bahas banyak ya. Mungkin yang bisa aku bahas itu adalah pertama yang ini kan epiglotis kita. Epiglotis itu dia tersusun dari cartilago epiglotica, dan dia itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menutupi saluran nafas. Menutupi saluran nafas buat apa? Jadi misal kita nih menelan. Nah, pas saat kita menelan, nanti epiglotis ini dia akan turun dan menutupi saluran nafas agar makanannya tidak masuk ke saluran nafas. Kalau enggak nanti kita tersedak gitu kan. Nah, lalu di bawah dari epiglotis ini, di bagian sini ada sebuah cekungan lagi. Kalau tadi di atasnya kan namanya vallecula epiglotica. Nah, kalau yang di bawahnya itu namanya recessus piriformis atau fossa piriformis. Nah, itu laryngofaring. Nah, dari laryngofaring ke laring itu di sini ya harusnya ya. Nah, itu lubangnya namanya adytus laryngis. Nah, lalu kita masuk nih ke bagian laring. Nah, di laring, ini kan tadi epiglotis ya. Nah, awal masuk ke laring, ruangan bagian depan dari paling awal dari kita masuk ke laring itu ada juga yang vestibulum tadi. Nah, kalau di sini berarti namanya vestibulum laryngis. Nah, lalu di laring itu ada dua sejajar lipatan gitu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya. Nah, lipatan bagian atas itu namanya plica vestibularis. Nah, plica vestibularis ini kita biasa sebut dengan pita suara palsu ya. Nah, jadi plica vestibularis ini dia itu kan karena ada dua seperti ini, berarti di tengah-tengahnya ada celahnya. Nah, celahnya namanya rima vestibularis. Nah, lalu yang di bawahnya berarti karena di sini ada plica vocalis. Nah, itu pita suara yang aslinya. Nah, plica vocalis ini itu di tengah-tengahnya ada celah juga, namanya rima glottidis. Nah, lalu di tengah-tengah di antara nih kan di atas bawahnya, di tengah-tengahnya kan ada ruangan nih, yang ini nih. Nah, ruangan itu celahnya itu ruangan itu namanya ventriculus laryngis. Nah, lalu di bawahnya lagi itu terdapat ruangnya dari laring itu sendiri. Jadi namanya cavitas laryngis. Nah, terus cavitas laryngis ini batasnya di mana sih? Nah, disitulah kita membahas cartilago yang ada di laring. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang aku lingkarin nih. Nah, itu adalah cartilago thyroidea. Nah, kalau pada lelaki ya, cartilago thyroidea ini dia itu sangat menonjol. Sangat menonjol kalau misalnya digambar seperti apa ya? Nih, ini gambarnya anggap. Nah, ini ada tonjolannya dia. Nah, tonjolannya itu adalah yang bisa kita namakan adalah prominensia laryngea.
atau itu yang biasa kita sebut dengan jakun atau Adam's apple. Nah, terus di bawahnya itu terdapat cartilago cricoidea. Nah, cartilago cricoidea itu adalah batas nih. Berarti di bawah dari cartilago cricoidea itu adalah batas dari laring. Nah, berarti di bawah situ itu udah apa? Udah trakea. Trakea ini sendiri itu kita mulai berarti membahas tractus respiratorius bagian inferior. Nah, kita masuk nih ya. Oke, ini trakea kita. Nah, trakea kita itu, ini kan kita bisa lihat tadi, ini berarti di atas ini adalah laring karena ini cartilago cricoideanya. Ke bawah sini baru adalah trakea. Nah, trakea ini disusun oleh disusun oleh cartilago dan jaringan ikat atau ligamen. Nah, cartilagonya itu dinamakan yang ini ya, ini cartilagonya dinamakan cartilago trachealis. Terus kalau ligamentumnya dinamain apa? Dinamain ligamentum annularis. Nah, lalu nih cartilago trachealis itu kan dia berbentuk C ya teman-teman, berbentuk C, bisa kita lihat di samping ini dia berbentuk C. Nah, lalu bagaimana dia bisa membentuk suatu saluran? Berarti harus ada dong yang menutupi bagian belakangnya. Nah, yang menutupi bagian belakangnya ini adalah membrana trachealis. Nah, trakea ini kita lurus ke bawah, lalu dia akan bercabang menjadi dua, karena paru-paru kita kan ada dua. Nah, percabangan ini di tengah ini kita namakan bifurcatio trakea. Nah, itu kalau tampak luar. Kalau tampak dari dalamnya itu adalah kita bisa sebut dengan carina. Nah, dia bercabang menjadi bronchus principalis ya, ada bronchus principalis yang dexter dan ada yang sinister. Nah, ini adalah percabang-cabangannya lagi. Jadi dari bronchus itu dia akan bercabang-cabang. Pertama dari bronchus principalis itu dia akan bercabang ke dalam antar lobus gitu kan, nanti akan dijelaskan. Nah, itu ada bronchus lobaris berarti namanya. Lalu dari bronchus lobaris itu akan ke bronchus segmentalis. Dari bronchus segmentalis itu akan bercabang lagi ke bronchiolus terminalis. Lalu dari bronchiolus terminalis ke bronchiolus respiratorius, lalu ke ductus alveolaris, lalu dari ductus alveolaris itu akan ke saccus alveolaris, yang dimana di dalam saccus itu ada alveolusnya. Alveolus itu yang seperti kita ketahui adalah tempat bertukarnya gas di dalam paru-paru kita. Jadi bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Nah, berarti kita harus bahas nih. Terus bronchus tadi itu masuknya lewat mana? Nah, ini nih, dia tuh ada sebuah pintu pada paru-paru kita. Pintu ini dinamakan hilus atau hilum ya, hilus pulmonis. Nah, jadi hilus pulmonis ini ya tempat masuknya bronchus, terus arteri dan vena. Nah, kita bahas struktur dari parunya itu sendiri. Paru atau kita bisa sebut dengan pulmo. Nah, pulmo ini nanti dia akan ada sebuah celah yang membaginya. Nah, jadi kalau pulmo dexter dan sinister itu beda ya. Pulmo dexter itu cenderung lebih besar daripada yang sinister. Kenapa? Karena di tengah-tengah mereka itu ada jantung, dan jantung itu dia itu miring ke arah kiri. Makanya yang di kiri itu lebih kecil. Jadi, kalau misalnya pulmo dexter itu ada dua fisuranya, celah tadi. Ada visura yang horizontalis dan ada visura obliqua. Sementara yang di sinistra itu cuma ada visura obliqua atau visura miring ya. Nah, karena visura di kanan itu ada dua, berarti dia lobus atau bagian dari paru-parunya itu ada tiga. Ada lobus superior, ada lobus medius, dan lobus inferior. Nah, berarti kalau misalnya di kiri kan itu cuma ada satu celahnya, berarti dia ada lobus superior dan inferior saja, cuma ada dua. Nah, tapi bedanya kalau misalnya di kiri ini dia ada struktur lainnya lagi. Nah, karena ada jantung ada jantung di dekat pulmo sinister ini, jadi dia itu semacam kayak ada melengkungan karena ada jantungnya tadi kan. Nah, lengkungan ini, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini bagian ujungnya itu bisa kita sebut dengan lingula pulmonis karena berbentuk seperti lidah. Nah, paru-paru ini tidak cuma dia tidak just exist di rongga dada kita itu, dia itu ada yang membungkusnya. Nah, yang membungkusnya itu adalah
Yang membungkusnya itu ada namanya pleura. Nah, pleura ini juga dibagi menjadi dua. Ada pleura visceralis yang menempel langsung pada paru-parunya, dan ada pleura parietalis yang menempel pada rongga dadanya. Nah, berarti di tengah-tengah itu ada sebuah ruangan lagi, sebuah kavitas, namanya kavitas pleura. Ya, dia itu berisi cairan dan udara. Guna untuk apa ya? Untuk mengurangi tekanan dari gesekan gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas klinisnya. Nah, tadi kita kan ada membahas tentang septum yang membagi antara hidung kanan dan kiri. Nah, di septum ini dia itu ada sebuah area yang bernama plexus Kieselbach. Jadi plexus Kieselbach ini apa? Nih yang ini ya. Plexus Kieselbach itu jadi dia itu adalah sebuah area, dia itu bagian depan dari septum nasi tadi ya. Nah, dia itu kaya akan pembuluh darah. Jadi isinya itu ada pokoknya dia itu perkumpulan antara pembuluh-pembuluh darah gitu. Makanya dia itu rawan dia itu rentan gitu terhadap iritasi, terus trauma ringan gitu kan. Misalnya kita dipukul di hidung, nah nanti di situ misal robek gitu kan, jadi mimisan. Nah, mimisan itu namanya epistaksis kalau klinisnya. Terus selanjutnya ada ini namanya torakostomi. Jadi torakostomi itu apa? Torakostomi itu atau biasa kita kenal dengan chest tube insertion. Jadi itu dia seperti namanya kan, dia berarti melubangi, dan dia itu memasang sebuah selang ke rongga pleura. Jadi kan pleura tadi kan ada rongga. Nah, terus kan aku bilang dia itu ada cairan, ada udara. Jadi cairan dan udara di dalam kavum pleura atau kavitas pleura itu tuh khas lah intinya. Jadi kalau misalnya ada cairan lain atau udaranya terlalu banyak di dalam situ, nah itu harus dikeluarkan. Dikeluarkannya pakai apa? Pakai torakostomi ini. Kita kan memasukkan selang untuk mengeluarkan udara, darah, atau cairan lain, bahkan seperti nanah gitu misalnya kan. Nah, bagaimana kita melubanginya itu kita tidak sembarang melubangi. Kita itu harus menghindari bagian ini nih. Di bawah kosta itu kan ada sebuah sulcus atau alur. Nah, di alur itu pokoknya tempatnya dari arteri, vena, dan saraf-saraf interkostalis. Makanya kita nggak boleh menusuknya itu di bawah dari kosta itu. Nah, kita harus di atasnya. Nah, biasa tracheostomi ini dilakukan itu di linea axillaris linea mid axillaris gitu. Terus selanjutnya kita bisa membahas tentang jantung. Nah, jadi jantung ini dia itu agak miring ke kiri. Otomatis walaupun dia ada bagian dari kayak bagian kanan dan kiri, tapi bagian kanannya itu akan lebih banyak di depan daripada bagian kirinya. Nah, ini kita bisa bahas sedikit. Di belakangnya itu yang kita sebut basis, padahal basis itu biasa di bawah ya. Tapi di sini basis itu bagian belakang. Karena apa? Karena di depannya itu ada apex. Apexnya itu kan ujung gitu ya. Karena ujungnya di bawah, jadi di belakangnya yang namanya basisnya. Nah, lalu dia itu ada fasies atau permukaan bagian depan anterior. Lalu ada fasies diafragmatika yang di bawah, itu fasies yang menghadap ke diafragma. Dan ada fasies pulmonalis, baik dexter dan sinister. Itu yang berarti yang menghadap ke arah paru-paru. Terus ini kita membahas apa yang di luar jantung dulu. Nah, jantung itu kalau misalnya seperti yang dibilang tadi, bagian kanannya itu lebih banyak gitu bagian depannya. Jadi di sini itu, nah ini kan ada sulcus interventricularis. Jadi di antara ventricle. Jadi di sini adalah batas dari ventriculus dexter. Jadi ventriculus dexter itu di depan itu kelihatan lebih banyak gitu ya. Nah, terus berarti di atasnya adalah atrium dextrum. Lalu di sini harusnya ada ventriculus sinister, dan di atasnya ada atrium sinistrum. Nah, ini kalau tampak belakang berarti ini sinister yang lebih mendominasi gitu ya. Karena ini ada sulcus interventricularisnya. Nah, terus di atasnya berarti ini harusnya tempat atrium sinistrumnya ya. Terus di sini ada atrium dextrumnya, lalu ini ventriculus dexternya.
Nah, jantung ini sudah disebutkan ya tadi ya, dia itu ada 4 ruang, yaitu atrium dextrum, ventriculus dexter, lalu ada atrium sinistrum dan ventriculus sinister. Nah, dia itu di dalamnya itu ada sebuah sekatnya juga, ada septumnya juga, namanya septum, tergantung pembagiannya di mana ya. Dia itu kalau antar atrium berarti septum interatrium, kalau misalnya antar ventricle berarti namanya septum interventricularis. Nah, lalu bisa kita lihat di sini masuk ke dalam atrium dextrum itu ada vena cava superior dan inferior. Ini adalah yang nanti membawa darah kotor dari seluruh tubuh ke atrium dextrum. Terus di sini ini harusnya sambungannya ke ventriculus sinister ya. Jadi dari ventriculus sinister ini keluar itu ada aorta. Aorta kita yang ke atas ada aorta descendens, lalu ada lengkungannya itu namanya arcus aorta, dan ke bawahnya itu adalah aorta descendens. Lalu bisa kita lihat kalau dari belakang di sini ada arteri pulmonalisnya ya. Itu keluar dari nih arteri pulmonalis, ini truncusnya berarti keluar dari ventriculus dexter. Lalu nih bagian belakang kita bisa lihat ada vena pulmonalisnya. Ini yang membawa darah segar, darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke atrium sinistrum. Lalu kita masuk ke dalamnya. Nah, di dalamnya ini dia ada, kalau di atrium itu di dinding-dindingnya itu ada otot-ototnya yaitu musculus pectinatus. Lalu di atrium itu juga, kalau di atrium dextrum itu dia ada fossa ovalis. Fossa ovalis ini apa? Dia itu dulunya adalah foramen ovalis yang dia itu fungsinya untuk menghubungkan antara atrium dextrum dan ventriculus sinister. Tapi itu akan dijelaskan di lain waktu. Lalu di ujungnya ini ada peninggiannya namanya limbus fossa ovalis. Nah, lalu kita pindah ke ventriculusnya. Nah, di ventriculusnya ini dia itu di antar ruang itu nanti ada yang namanya katup. Katup itu akan saya jelaskan nanti. Intinya kalau di ventriculus dexter itu nanti dia ada sebuah ruangan sebelum dia masuk ke arteri pulmonalis, itu ada conus arteriosus. Lalu di dinding-dindingnya itu ada trabecula cardiae. Terus ada otot-otot yang berguna untuk menarik dari katupnya. Nah, katup-katup ini nanti akan saya jelaskan sekaligus aja ya dengan katup-katupnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang katup-katup yang ada di jantung. Nah, katup itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu katup atrioventrikular, yaitu katup yang membatasi antara atrium dan ventricle, dan katup semilunaris. Kenapa semilunaris? Karena bentuk dari valvulanya, dari katup sebijiannya itu dia bentuknya seperti setengah bulan. Oke, pertama-tama akan bahas yang dari paling depan dulu nih. Nah, paling depan itu adalah valva trunci pulmonalis. Berarti dia katup yang membatasi antara ventriculus dexter dan arteri pulmonalis. Nah, dia itu memiliki 3 valvula. Ada valvula semilunaris anterior, valvula semilunaris sinister, dan valvula semilunaris dexter. Nah, lalu kalau yang di aorta gimana? Nah, ini adalah valva aorta yang membatasi antara ventriculus sinister dan aorta. Nah, jadi kalau di aorta itu dia ada valvula yang sinister, yang dexter, dan ada yang posterior. Nah, lalu kalau misalnya yang membatasi antara atrium dextrum dan ventriculus dexter itu ada valva tricuspidalis. Nah, valva tricuspidalis ini kenapa namanya tricuspidalis? Karena dia memiliki 3 kuspis, yaitu kuspis anterior, kuspis posterior, dan kuspis septalis. Kuspis yang di dekat septum dari jantung. Nah, lalu kalau misalnya yang membatasi antara atrium sinistrum dan ventriculus sinister itu ada katup atau valva mitralis atau bikuspidalis, karena dia memiliki 2 kuspis, yaitu kuspis anterior dan kuspis posterior.
Nah, yang menahan kuspis-kuspis ini itu ada yang namanya chorda tendineae. Nah, itu sempat saya bahas sedikit di depan. Nah, itu nih, chorda tendineae. Itu adalah jaringan yang menahan dari kuspis-kuspis ini. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu agar misal di ventricle nih, itu dia tekanannya itu udah cukup tinggi. Nah, dia itu menahan agar darah yang di dalam ventricle itu tidak kembali ke atrium, karena tidak seharusnya begitu kan. Nah, itu kan apa ya, chorda tendineae ini jaringan ikat yang anggapannya kayak talinya gitu. Terus jangkarnya apa? Nah, jangkarnya otot-otot ini, otot-otot musculus papillaris. Nah, lalu selanjutnya akan saya bahas tentang vaskularisasi dari jantung itu sendiri. Nah, untuk vaskularisasinya oleh arteri koronaria, dan venanya adalah vena cardiaca. Nah, di sini mungkin di sini terdapat kesalahan gambar, tapi pertama nih, kalau arteri koronarianya itu dia terbagi menjadi dua, ada arteri koronaria dextra dan sinistra. Nah, dia itu keluarnya dari mana? Sebenarnya dari aorta. Jadi tepat sedikit di atas dari katup aorta itu ada dua lubang yang bernama osteum koronaria. Nah, itulah tempat keluarnya arteri koronaria dextra dan sinistra. Nah, kalau dari yang dextra, ini dia ada yang bercabang ke atas ke arah atrium, itu adalah arteri atrialis dextra. Lalu dia ada yang ke bawah, sini ke sini ke tepi dari jantung, itu adalah arteri marginalis dextra. Dan dia itu harusnya ada yang ke arah belakang. Dia tuh bersandar pada sulcus interventricularis posterior. Berarti namanya arteri interventricularis posterior. Nah, lalu kita lanjut yang ke kiri. Nah, yang di kiri itu ada arteri koronaria sinistra. Arteri koronaria sinistra ini dia bercabang menjadi dua. Bercabang menjadi ke depan nih, ke sulcus interventricularis itu ada arteri interventricularis anterior. Lalu dia ada yang seperti melingkar ke belakang. Seperti namanya, berarti dia arteri circumflexus. Nah, dari arteri circumflexus ini nanti dia ada yang bercabang ke arah atrium, yaitu arteri atrialis sinistra. Lalu ada yang ke arah tepi dari jantung, itu namanya arteri marginalis sinistra. Dan dia ada arteri lagi yang ke arah ventrikelnya. Karena apa? Karena ventrikel kiri itu dia butuh tenaga lebih karena dia akan memompa darah ke seluruh jantung. Nama arterinya adalah arteri ventriculi sinistri posterior. Nah, lalu kita bahas venanya nih. Kalau untuk vena, aku lebih suka bahas dari tempat dia masuk ke jantung itu di mana. Nah, dia masuk ke jantung itu melalui sinus coronarius. Nah, dari sinus coronarius ini, kalau kita bisa lihat di sulcus interventricularis bagian posteriornya itu ada vena cardiaca media di tengah-tengah. Lalu dia ada yang ke arah kiri dan ke depan. Nah, dia ke depan lalu ke bawah. Dia tempatnya juga di sulcus interventricularis. Namanya adalah vena cardiaca magna. Berarti yang besar. Nah, lalu yang untuk dari kanan gimana? Nah, ini dari kanan dia ke arah bawah lalu dia ke atas gini kan. Nah, itu adalah vena cardiaca parva atau yang kecilnya gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi klinis dari kardiovaskular. Nah, untuk anatomi klinisnya itu sendiri, di sini kita ada titik atau lokasi untuk auskultasi jantung. Auskultasi itu apa? Auskultasi itu adalah kita mendengar menggunakan stetoskop ya. Nah, lalu kenapa? Bukan kenapa. Jadi kita itu kan misal nih, jantung itu kan bersuara. Nah, suara jantung itu ada suara jantung 1 dan 2, itu yang normalnya. Nah, suara jantung 1 itu disebabkan oleh penutupan katup mitral dan trikuspid. Jadi penutupan katup atrioventrikularnya ya. Terus kalau misalnya suara jantung 2 itu penutupan dari katup aorta dan katup pulmonal. Nah, itu dia berarti penutupan dari katup semilunar ya. Nah, di sini itu titik-titiknya itu untuk kita mendengar dari penutupan katup tersebut. Jadi ini tuh cuma untuk mendengar, itu titik-titik untuk mendengar, bukan berarti tempatnya itu beneran di situ gitu, bukan. Tapi ini titik untuk mendengarnya. Nah, kalau untuk katup pulmonal atau valva aorta itu dia letak mendengarnya itu di spasium intercostalis 2 di linea parasternalis bagian dextra. Di sini ya.
Nah, lalu untuk valva trunci pulmonalis atau katup pulmonal itu di spasium intercostalis 2 juga, tapi di linea parasternalis sinistra. Lalu ada lalu untuk yang katup tricuspidalis atau valvula tricuspidalis itu dia berada di spasium intercostalis 5 harusnya. Spasium intercostalis 5 di linea parasternalis sinistra juga. Lalu untuk yang valva mitralis itu mendengarnya itu di spasium intercostalis 5 juga, tapi dia di linea mid clavicularis. Jadi dia sejajar dengan tengah-tengah dari clavikula. Nah, lalu klinis selanjutnya yang saya akan bahas adalah ini, tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot ini apa? Dia itu adalah kelainan jantung bawaan. Jadi bawaan dari lahir dari janin gitu ya. Nah, dia itu terdiri dari, kan namanya tetra. Tetra berarti 4. Jadi dia itu terdiri dari 4 cacat dari jantungnya. Nah, dia itu 4 kelainan ini tuh dia saling berhubungan. Makanya dia menjadi satu itu karena dia saling berhubungan. Jadi one problem leads to another gitulah. Jadi pertama-tama ini ada cacat septum interventrikular. Nah, jadi ada gangguan jadi saat perkembangan janinnya itu dia itu ada gagal dalam gagal dalam pembentukan septumnya. Jadi jantung itu pertama tuh dia satu ruangan gede gitu, terus nanti ada sekat membatasi antara atrium dan ventricle, itu yang tempatnya katup nanti. Terus nanti dari atas turun ke bawah itu ada septum interatrialnya. Terus kalau yang interventrikularnya itu dari bawah ke atas. Nah, kalau bisa kita lihat di sini kan dia tuh kayak stops midway gitu. Jadi dia itu tidak sempurna. Nah, itu kelainan awal ya dari tetralogy of Fallot ini. Nah, terus karena ini aortanya itu kan jadi aorta kan harusnya dari ventricle kiri ke aorta gitu kan. Dia harusnya tersambungnya seperti ini. Tapi karena di tengah ini cacat gitu, nggak ada batutnya. Jadi dia itu berada di tengah-tengah antara ventricle kanan dan ventricle kiri. Nah, karena itu aorta itu jadinya menerima campuran darah dari dua-duanya. Yang harusnya di ventricle kanan itu kan berisi darah-darah hasil metabolisme. Nah, terus ventricle kiri itu harusnya berisi darah-darah yang kaya akan oksigen. Nah, di aorta jadinya tercampur dua-duanya karena tidak ada yang membatasinya. Nah, karena aortanya ini membesar gitu kan, kayak menggeser-geser-geser, jadi yang harusnya di ventricle kanan ini kan harusnya ke arteri pulmonalis. Nah, karena aortanya bergeser, itu kan tadi namanya overriding aorta. Nah, karena aortanya bergeser, jadi arteri pulmonalisnya itu salurannya itu menyempit. Nah, ini yang kita bisa namakan dengan stenosis pulmonal. Jadi, darah itu jadinya lebih susah untuk mengalir ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Nah, karena darah lebih susah untuk ke paru-paru, itu jadinya ventricle kanan itu harus kayak do extra work gitu. Dia harus memompa lebih keras. Karena dia harus memompa lebih keras, jadi otot-ototnya itu menebal, yang jadi terjadilah hipertrofi dari ventricle dexter gitu. Terus gejalanya apa sih kalau orang nih bisa kena tetralogy of Fallot ini? Jadi kalau misalnya dari bayi itu dia bisa tampak kebiruan kan, karena darahnya itu jadi kurang oksigen gitu kan. Dia juga akan menjadi mudah lelah. Terus kalau ya saat anak dia itu sering jongkok gitu. Kalau dia tuh spontan jongkok gitu kan, dia tuh spontan jongkok habis dia misal berlari atau bermain atau pokoknya melakukan aktivitas yang melelahkan gitulah. Karena apa? Karena jongkok itu membantu meningkatkan tekanan darah. Jadi lebih banyak darah masuk ke paru-paru untuk dia memberi oksigen ke tubuhnya gitu. Mungkin itu saja dari anatomi kardiovaskular dan anatomi klinisnya dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.